Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mudrika SPD, mahasiswa PPG guru tertentu batch 4 tahun 2025-2026 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250191114862. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 219-6 Sialang di kelas 2 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi Quran Surah Al-Falaq. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke semua, selamat pagi. Oke. Oke. Lanjut ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba Ibu mau lihat tepuk semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Ayo ketua kelasnya. Baca doa syabra dimulai. Hadir. Hanif. Haku. Ibnu.
Pahala. Nah, yang selanjutnya membaca surah Al-Falaq nanti. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ada yang hafal nggak surah Al-Falaq? Coba si Afifah berdiri nak. Ada yang lain? Yang cowok? Hanif, coba. Oke, udah ada ya, beberapa temennya udah ada yang hafal. Sekarang aku tanya, ada yang nggak yang tahu artinya itu apa? Al-Falaq. Ada yang tahu arti Al-Falaq? Al-Falaq itu waktu subuh. Waktu subuh. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Nah, di situ dijelaskan kita hanya bisa meminta perlindungan hanya kepada Allah. Kepada Allah, dan kita hanya bisa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh dengan yang lain. Nah, sekarang aku tanya, boleh nggak kita meminta petunjuk atau pertolongan dari pohon besar? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Itu dinamakan apa? Kalau kita udah menyembah selain Allah, itu dinamakan apa? Apa? Namanya syirik. Berarti kita sudah menduakan Tuhan. Kita berarti sudah menduakan Allah. Itu tidak boleh. Kita sebagai umat Islam itu hanya satu. Kita meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Siapa itu? Semua boleh. Dari binatang buas, apalagi itu dari jin, apalagi manusia pun bisa jadi, karena apa? Dari kejahatan diri sendiri itu adanya apa? Iri dan dengki, itu bisa menjadi apa namanya? Kejahatan. Kalau kita udah iri, udah dengki sama orang, bisa menimbulkan kejahatan. Contoh, berikan contoh. Axel, misalnya iri sama si Hanif, orang yang satu terus aku enggak. Gimana ya caranya supaya Hanif enggak dapat lagi? Dengan apa? Bisa jadi merobek buku catatan si Hanif. Itu tindakan kejahatan enggak? Ya. Iya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, selanjutnya min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, orang itu apabila mau berbuat jahat itu nggak harus siang, malam pun bisa. Lebih bagus katanya. Kalau siang orangnya banyak, bisa dilihatin atau gimana. Kalau malam, waktu tidur misalnya bisa jadi. Kalau orang udah mau berbuat jahat sama kita, itu ada aja caranya. Dengan berbagai cara. Oke? Nah, yang selanjutnya, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada baul-baul kan. Tahu nggak baul-baul? Baul. Tahu? Apa? Dari tali-tali atau benang-benang. Itu udah apa namanya? Jatuhnya itu udah kayak penyihir, santet. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Dengan siapa kita meminta pertolongan? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi supaya kita terhindar
itu kita sebagai umat Islam tidak boleh mempunyai sifat yang namanya dengki. Oke? Tidak boleh. Itu sudah apa namanya? Berdosa nggak kalau kita udah iri dengki sama kawan? Berdosa kenapa? Nanti timbullah niat jahat kita kepada orang. Itu akan menimbulkan dosa. Paham ya? Ngerti ya? Surah tahu ya? Nah, di sini ada makna surah Al-Falaq. Maknanya itu tadi sama dengan artinya, tapi di sini lebih dipersingkat. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, supaya kita terhindar dari keburukan, dari godaan-godaan syaitan. Apapun itu, kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah. Allah adalah perlindungan terbaik dari rasa takut, orang jahat, dan iri hati. Kita berdoa kepada Allah, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari orang yang dengki, iri hati sama kita. Kita memohon perlindungan kepadanya. Cuma sama dia kita memohon perlindungan. Tidak boleh dengan yang lain. Itu ibu bilang, misalnya kita mau minta perlindungan kepada patung, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Itu artinya kita sudah menduakan Tuhan. Dan yang selanjutnya kita dianjurkan membaca surah ini sebelum tidur agar selalu dijaga Allah. Nah, pertanyaannya Bu sekarang, pernah nggak kalian baca doa sebelum tidur? Pernah. Anda nggak baca surah Al-Falaq sebelum tidur? Tidak pernah. Nah, nanti mulai nanti malam, sesudah baca doa tidur, kita membaca surah Al-Falaq supaya kita dilindungi oleh Allah. Nah itu, coba sekarang pengen kita bareng-bareng baca surah Al-Falaq. Ayo, 1, 2, 3. Pesan-pesan pokok surah Al-Falaq. Yang pertama, perintah berlindung hanya kepada Allah. Allah memerintah Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memohon kepada orang. Itu akan menimbulkan dosa. Paham ya? Ngerti ya? Surah Al-Falaq tahu ya? Nah, di sini ada makna surah Al-Falaq. Maknanya itu tadi sama dengan artinya, tapi di sini lebih dipersingkat. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, supaya kita terhindar dari keburukan, dari godaan-godaan syaitan. Apapun itu, kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah. Allah adalah perlindungan terbaik dari rasa takut, orang jahat, dan iri hati. Kita berdoa kepada Allah, dijauhkan dari orang-orang yang jahat,
dijauhkan dari orang yang dengki, iri hati sama kita. Kita memohon perlindungan kepadanya. Cuma sama dia kita memohon perlindungan. Tidak boleh dengan yang lain. Dengan yang lain itu Ibu bilang. Misalnya apa? Kita mau minta perlindungan kepada patung, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu artinya kita sudah menduakan Tuhan. Dan yang selanjutnya kita dianjurkan membaca surah ini sebelum tidur agar selalu dijaga Allah. Nah, pertanyaannya Bu sekarang, pernah nggak kalian baca doa sebelum tidur? Pernah. Anda nggak baca surah Al-Falaq sebelum tidur? Tidak pernah. Ya pernah. Nah, nanti mulai nanti malam sesudah baca doa tidur kita membaca surah Al-Falaq supaya kita dilindungi oleh Allah. Nah itu, coba sekarang pengen kita bareng-bareng baca surah Al-Falaq. Di sini pesan-pesan pokok surah Al-Falaq. Yang pertama, perintah berlindung hanya kepada Allah. Allah memerintah Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memohon perlindungan hanya kepada Sang Penguasa Subuh. Atau pada siapa? Yang